Ya Arhamar. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam allati tutahhiru anfusana min jami'iz dzunubi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang ini kita bersama-sama tengah melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salatul Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha. Sebelum kita melaksanakan dan mendengarkan tentang apa yang akan saya sampaikan, seperti biasa khatib berwasiat kepada jamaah, khusus kepada khatib sendiri, untuk bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada kesempatan ini, ibadah salatul Jumat, wabil khusus kita berada di tengah bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan, bulan umat manusia, yakni yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita tetapkan sebagai orang-orang yang istiqomah beribadah dan dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salatul Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya di dalam menyampaikan sebagai khatib, insyaallah akan menyampaikan sedikit tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus punya pedoman di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau tidak berpedoman, maka kita akan sesat. Baik sesat di jalan maupun sesat di dalam kehidupan kita. Ya. Di dunia kita akan sesat, terlebih na'udzubillahi min dalik, di akhirat kita akan sesat kalau tidak punya pedoman. Maka pedoman kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah terlepas daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi, karena kita punya pedoman yang mulia, Al-Qur'anul Karim, maka jangan lepas daripada Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu kita diatur di dalam kehidupan. Kehidupan di mana? Kehidupan bermasyarakat. Diatur di dalam Al-Qur'an. Kehidupan kita di dalam berkeluarga. Karena ingin
berkeluarga, mempunyai kebahagiaan dunia dan akhirat, sakinah, mawadah, warohmah, maka diatur di dalam Al-Quran. Sampai kepada pemerintahan diatur di dalam Al-Quran. Terlebih lagi kita di dalam kehidupan di dunia ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang mengatur Al-Quran. Sampai kita sekarang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa sebelum puasa kita diatur oleh Al-Quran. Kata Allah, siapa yang melihat bulan, maka hendaklah berpuasa. Yang bagaimana selanjutnya diatur oleh Kangjeng Nabi, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian dengan ru'yat, melihat bulan. Puasa diatur oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Ibadah yang kita lakukan pada kesempatan ini, ibadah salatul Jumat, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila datang hari Jumat memanggil kalian untuk melaksanakan ibadah, maka segeralah kalian datang untuk melaksanakan ibadah Jumat. Janganlah kalian lalai, janganlah kalian melihat yang lain-lain, tetapi segeralah kalian untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melaksanakan ibadah. Salat Jumat diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Salat yang lain-lain Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Ya, salat 5 waktu Allah atur waktunya. Terus puas ibadah-ibadah yang lain sampai waktunya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang yang beriman, waktunya sudah ditentukan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua ini alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melaksanakan dan mentaati perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran yang dibawakan oleh Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berpedoman kepada Allah dan juga berpedoman kepada Rasulullah, hadis Kangjeng Nabi Muhammad, maka dia tidak akan tersesat. Lan tadillu ma in tamassaktum bihi. Tidak akan sesat kalian selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an Karim dan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak kemana lagi kita berpedoman, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agama yang Allah ridhoi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu suatu hukum yang sangat bijaksana, hukum yang sangat mementingkan kepada kebaikan umat manusia. Bagaimana umat manusia itu bahagia dunia akhirat. Karena memang tujuan kita hidup di muka bumi ini, Allah ingin manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin manusia itu seperti itu. Maka berpedomanlah kepada Al-Quran. Semua itu. Tidak boleh kepada yang lain-lain, kepada aturan manusia, aturan kemauan manusia, nafsu manusia, ya, emosinya manusia, tidak boleh. Tetapi semua itu harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang dibawakan oleh guru-guru kita, para alim ulama kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jika kita berpedoman kepada Al-Quran, Al-Quran yang di depan, yang mengatur kita sekalian, insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga. Kata Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depan, menjadi pemimpin, menjadi pengatur kepada kita sekalian, dan kita ikut kepada Al-Quran, maka Rasul sampaikan qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran akan menuntun kepada surga. Tetapi sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfa zuhurihi saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya dia tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak berpedoman kepada Al-Quran, tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka dia terlempar ke dalam tempat yang sehina-hinanya, yaitu neraka. Saqahu ilan nar, digiring dia ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang cinta kepada agama, cinta kepada Al-Qur'anul Karim, sampai kepada apa yang dibawakan, yang ada di dalamnya, kita setia. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhilah daripada kita menjauhi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan zikir yang lebih baik, yang paling baik. Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Kanjeng Nabi, adalah membaca Al-Quran. Jadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Ibadah. Apa itu? Membaca Al-Quran. Kita terutama di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan paling tidak satu hari kita menamatkan 1 juz. Yang mampu. Yang tidak mampu setengah juz. Atau mungkin yang paling tidak mampu 1 lembar lah. Atau nggak bisa membaca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Insya Allah orang yang beriman itu qul huwallahu ahad atau Fatihah bisa membaca. Apalagi yang sudah mahir membaca Al-Quran. Istiqomahkan, terutama kita di dalam bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan shaum. Kita baca, banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf yang kita baca, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. 1 kali 1 huruf, Allah akan balas 10. Itu di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan ini, lain lagi. Siapa yang beramal, ya, kata hadis qudsi, siapa yang beramal di bulan suci Ramadan, maka 1 kali Allah akan balas sampai 700. Ya. 700. 1 kali kita membaca Al-Quran sama dengan 700 kali. Ya, jangan kita berbicara tentang 1 huruf. Ya, banyak huruf yang kita baca. 1 kali kita membaca berarti sama dengan 700 kali. Kalau 1 juz sama dengan 700 juz. Artinya pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan juznya bertambah. Al-Quran tetap juznya 30 juz. Tapi keistimewaannya, kebaikannya, hasanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan 1 kali yang kita laksanakan. Ibadah ini, membaca Al-Quran khususnya, sama dengan 700. Ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, baik secara lisan, dengan ucapan kita, dengan pekerjaan kita, dengan tangan kita, semua yang kita lakukan kebaikan hasanah, maka Allah akan lipat gandakan 1 kali 1, Allah akan balas 700. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sekarang ini yang penting. Bacalah Al-Quran, kata Kanjeng Nabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini setiap kita pasti akan ke sana. Pasti akan mati dan pasti akan masuk ke akhirat. Pasti. Setelah mati kita akan masuk ke dalam kubur. Setelah mati kita akan masuk ke kubur, kemudian nanti kita ini menanti di dalam kubur, penantian yang sangat lama akan masuk ke alam akhirat. Apa yang kita inginkan di alam kubur? Yang kita inginkan di alam kubur adalah ingin mendapatkan sambutan dari malaikat Basyar Mubashir. Mendapatkan sambutan yang sangat senang dari malaikat yang menggembirakan. Malaikat Basyar Mubashir. Bukan lagi malaikat Munkar Nakir. Maka orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan cahaya di dalam kuburnya. Dia akan mempunyai dalil di dalam kuburnya.
akan disambut dengan kebahagiaan malaikat basyar mubasyir. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT di alam kubur, di alam akhirat, maka orang yang membaca Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuasaan kepada Al-Quran, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat, akan menolong kepada kita sekalian ketika kita di alam akhirat itu tidak ada pilihan lain. Kemana? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Terpisahnya antara surga dan neraka, hanya dua saja tempat di situ. Apa yang kita inginkan? Semuanya yang kita inginkan adalah surga. Maka orang yang rajin membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan dia akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mudah-mudahan istiqomah membaca Al-Quran sekemampuan kita. Kita ini banyak pekerjaan kesana kemarin, tapi Allah Subhanahu perintahkan, Kanjeng Nabi perintahkan, kalau memang tidak mampu, ya semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mampu semampunya, tapi jangan semampunya jadi pemalas. Semampunya yang kita mampu, ketika kita sudah nggak mampu berhenti. Mampu lagi, baca lagi. Nah, inilah di dalam agama Islam mengatur kepada kita seperti itu. Kalau kita ingin bahagia, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya menurut kemampuan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita tetap sebagai orang yang beriman kepada Allah sampai akhir hayat, berpedoman kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh para guru-guru kita, para alim ulama. Demikian yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal zulama wan nur wa ghafara liman taba wastaghfara min jami'il ma'asi wal jud wa wa'ada liman ata'ahu bil jannati wal hawd wa tawa'ada liman tagha wa 'asa bin nar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahharus syakur wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alan nuril anwar wasir asratil yaqil ajar min tahibabil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa iqdalih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرضا بمعنى صلي فرضا بمعنى الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده والعظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر رب شريع الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نجنا من النار.